Wanita itu hanya meminum seteguk air yang diberikan oleh sahabatnya. Ketika dia terbangun, dia mendapati dirinya tergantung di udara. Dia berpikir mengapa suaminya tidak datang menyelamatkannya. Namun dia tidak tahu. Saat itu pria itu sedang memegang tablet memorialnya. Menangis terseduh-seduh di kantor. Mengatakan bahwa dia hanya pergi ke gunung untuk berdoa demi keselamatan anak yang belum lahir. Namun tanpa sengaja terjatuh ke dalam jebakan. Sambil menangis, dia terus menangis dengan penuh emosi. Namun kemudian pria itu mengusulkan agar perusahaan wanita itu dipimpin olehnya. Karena dia sekarang adalah ahli waris utama. Sebab adik wanita itu masih terlalu muda. Saat itu seseorang mengajukan protes. Wanita itu hilang belum sampai 48 jam. Mencari pengganti posisinya sekarang rasanya tidak tepat. Namun pria itu sudah mempersiapkan segalanya. Dia mengusulkan agar mereka melakukan pemungutan suara. Saat beberapa orang yang bersekutu dengannya siap untuk memberikan suara, tiba-tiba suara yang lembut namun penuh keyakinan terdengar. Ternyata adik wanita itu masuk ke ruangan. Dia tidak percaya bahwa kakaknya telah meninggal. Dia langsung menuduh kebohongan pria itu, dan menuntut mengapa dia tidak mengirim orang untuk menyelamatkan wanita itu. Namun malah berdiskusi tentang posisi ketua perusahaan. Untuk menghindari masalah di perusahaan, pria itu berpura-pura berjanji bahwa begitu badai reda, dia akan pergi mencari wanita itu. Dan semua orang memberikan waktu 48 jam untuk gadis kecil itu. Karena menurut aturan, jika ketua perusahaan tidak muncul dalam waktu lama, posisinya bisa dipilih kembali. Gadis kecil itu langsung setuju. Kemudian pulang untuk merencanakan penyelamatan. Dia juga mengusulkan, siapapun yang pertama menemukan wanita itu, akan mendapatkan setengah saham perusahaan. Mendengar hal ini, semua orang mulai tertarik. Saat itu, bawahannya menyatakan bersedia menemani gadis kecil itu mencari. Namun mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka diawasi oleh pria itu. Karena dia telah memasang kamera tersembunyi di rumah wanita itu. Sementara itu, pria itu sedang diam-diam merencanakan bagaimana membuat gadis kecil itu hilang. Hanya jika gadis itu menghilang, dia bisa mewarisi perusahaan dengan sah. Beberapa saat kemudian, pria itu datang ke tempat tinggal gadis kecil itu, berpura-pura dengan wajah setia, mengatakan bahwa dia akan membantu mencari wanita yang hilang. Namun saat itu, wanita yang tergantung di tepi jurang, sedang berjuang untuk bertahan hidup. Dia melihat buah liar di dekatnya, berpikir untuk mengisi perutnya dulu. Namun dia tidak bisa menjangkaunya. Dengan tidak sengaja, kakinya hampir terjatuh. Dia pun melepas ikat pinggangnya, mencoba beberapa kali. Akhirnya berhasil mendapatkan buah itu. Ketika memakan buah yang susah payah didapat, air mata pun mengalir. Di sisi lain, pria itu melihat hujan petir di luar, dengan harapan air hujan bisa menghapus jejak wanita itu. Sedangkan sahabat wanita itu juga sangat ingin menguasai segala milik wanita itu. Saat itu, gadis kecil sudah menyiapkan alat penyelamatan. Namun saat pria itu melihat gadis kecil bersiap untuk naik gunung, dia mulai berpikir untuk membunuhnya. Dia berpura-pura menemani gadis kecil itu mencari wanita itu. Padahal tujuannya adalah untuk menghabisi gadis kecil itu. Di tempat yang sepi, dia berniat menghabisi gadis kecil itu. Namun pada saat yang sama, wanita itu sedang menggenggam tali pohon yang kuat. Berpikir bagaimana cara keluar dari situasi ini. Akhirnya menemukan sebuah gua. Namun mulut gua berada di atas miring. Dia memikirkan anak di perutnya. Tidak bisa masuk dengan posisi tengkurap. Dia menggigit giginya, dan dengan kuat mendorong kakinya. Pada saat kritis, dia berhasil. Namun tak lama setelah itu, dia merasakan tubuhnya menggigil. Dia tahu jika terus begitu, dia akan mati membeku. Lalu dia mulai menyalakan api dengan kayu. Akhirnya api menyala. Berharap asap bisa menarik perhatian, dia segera mengibaskan angin dengan keras. Dan benar saja, asap di tepi jurang itu terlihat oleh gadis kecil.